Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Siap. Sebelum mulai belajar, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Arafah, Aulia, Desti, Siti Nurhaliza, Wahyu, Zelivia, Kasih. Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan baru, yaitu tentang sistem ekspresi. Sebelum memulai sistem ekspresi ini, sebelum kalian memulai mempelajarinya, Ibu ingin kalian mengerjakan pretest ini dulu ya. Mengerjakan pretest ini dulu. Nah, Ibu akan bagikan. Sudah dapat semua? Silakan diisi nama dan kalian perhatikan pada lembar pretest tersebut ada nama dan kelas. Jadi kalian isikan nama dan kelas. Kemudian waktunya hanya 10 menit karena hanya ada 10 soal. Ya, silakan dikerjakan. Karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan pretestnya, dioper dari belakang ke depan. Tidak usah maju orangnya, kertasnya aja dioper ke depan. Yuk silakan. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyelesaikan pretestnya. Sekarang kalian perhatikan ada gambar yang ingin Ibu tampilkan di depan ini. Gambar apa ini? Sistem kulit Yang mana yang ginjal? Yang ini ya? Terus yang ini apa? paru-paru Yang ini apa? kulit Kulit. Ini? Sekarang kalian lihat video yang akan Ibu sampaikan ini. Tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Dan sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, cairan empedu. Kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis atau empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat, kudis, atau alergi karena bahan-bahan tertentu. Gangguan pada hati misalnya struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan mal gigi dan saluran nefron.
kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang sistem ekskresi. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD 1 tentang sistem ekskresi ini secara berkelompok. Seperti biasa, nanti kalian akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian tentang pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD 1. Sekarang kalian silakan pindah dengan kelompoknya. Duduknya pindah ke kelompok masing-masing. Silakan. Sudah pindah dengan kelompok masing-masing ya. Itu akan bagikan LKPD 1-nya. Ini ada kelompok berapa kelompok ini? Tujuannya adalah mengidentifikasi organ-organ pada sistem ekskresi, mengidentifikasi bagian-bagian ginjal manusia, kemudian menganalisis fungsi dari bagian-bagian ginjal manusia. Kalian perhatikan ada gambar-gambar di sana. Kemudian di bagian belakang ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab, kalian harus selesaikan, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, silakan dimulai. Waktu pengerjaan LKPD hanya tinggal 5 menit lagi. Nanti salah satu dari kelompok kalian akan mempresentasikan jawaban yang sudah kalian buat, ya. Waktu pengerjaan LKPD sudah selesai, sudah habis. Sekarang waktunya untuk kalian melakukan presentasi. Setiap kelompok boleh diwakilkan oleh 1 atau 2 orang teman kalian, ya. Ya, silakan dimulai dari kelompoknya Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Yang pertama, jelaskan fungsi dan sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai yang kemudian dibuang keluar tubuh kembali. Yang terakhir ada augmentasi, yaitu pembuangan ion hidrogen. Yang terakhir atau nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi jumlah atau volume. Yang pertama ada zat diuretik, yaitu menghambat reabsorpsi ion Na+. Yang kedua ada suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik, kecepatan respirasi akan meningkat. Yang ketiga itu volume larutan. Jika tidak minum air seharian, konsentrasi air di darah menjadi rendah. Lalu yang terakhir ada emosi. Emosi dapat merangsang peningkatan atau penurunan volume urin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Jadi nomor pertama itu jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Fahira. Silakan maju. Mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Fungsi dari sistem ekskresi adalah mengolah racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Yang kedua, sebutkan organ-organ yang termasuk sistem ekskresi dan zat yang diekskresikannya. Itu ada ginjal menjadi urin, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan CO2 atau uap air, dan uap air, hati mengeluarkan cairan empedu. Jelaskan mengenai struktur atau bagian-bagian pada ginjal. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Itu untuk melindungi bagian dalam dan tempat ginjal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD saya. Kelompok saya dari Ridho, Naila, Wahyu dan juga Iqbal. Nah, pertama, jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Fungsinya adalah untuk mengolah racun zat sisa makanan, sisa metabolisme tidak terpakai. Nomor 2, sebutkan organ-organ yang termasuk sistem ekskresi dan zat yang diekskresikannya. 1. Ginjal. Asam dan area akan di dalam ginjal. Kedua, absorpsi adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Augmentasi adalah tahapan terakhir dalam pembentukan urin. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah atau volume urin. Pertama, usia. Kedua, air yang diminum. Ketiga, suhu lingkungan. Dan keempat adalah nggak kebaca tulisannya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Kelompoknya Marcelo, silakan maju ke depan, presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya Marcelo. Jadi pertama itu jelaskan fungsi dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Yang kedua, sebutkan organ-organ yang termasuk sistem ekskresi dan zat yang diekskresikannya. Yang pertama, kulit, keringat dan minyak. Kedua, ginjal dan urin. Ketiga, paru-paru, CO2, H2O. Dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah atau volume urin, yaitu usia, aktivitas, suhu lingkungan, dan emosi. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang silakan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, dari belakang boleh dioper ke depan. Ada lagi dari kelompok yang di sini? Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD 1 ini, ya. Nanti hasilnya mudah-mudahan memuaskan. Ibu ingin tanya dulu nih sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari hari ini apa? Sistem ekskresi. Sistem ekskresi.
Kemudian dari sistem ekskresi ini apa yang sudah kalian ketahui? Ginjal, paru-paru, hati, kulit. Ya, itu berarti organ-organ yang menyusun sistem ekskresi. Kemudian setelah mempelajari organ-organ pada sistem ekskresi, apalagi yang kalian sudah pelajari? Zat-zat yang diekspresikan. Zat-zat Yang yang dihasilkan oleh apa? organ-organnya. Organ-organ ekskresi gitu ya. Kemudian kalian juga sudah mengetahui bagian-bagian dari ginjal, mengetahui juga proses pembentukan urin ya. Proses pembentukan urin ada berapa tahap? Ada 3. Apa saja itu? Filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Dan augmentasi. Alhamdulillah. Dan kemudian kalian juga sudah mengetahui beberapa penyakit dan kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Untuk pertemuan yang akan datang, kita tetap masih akan mempelajari sistem ekskresi manusia, khususnya pada kelainan dan gangguan atau penyakit-penyakit pada sistem ekskresi manusia. Nanti di bagian setelah mempelajari bagian penyakit tersebut, kalian akan mempelajari teknologi-teknologi yang sudah diterapkan pada rumah sakit atau pada tindakan-tindakan terhadap pasien penderita penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem ekskresi. Nah, jadi untuk minggu depan kalian Ibu minta sudah membaca-baca dulu, melihat-lihat di referensi di buku-buku atau di internet mengenai teknologi yang berkaitan dengan sistem ekskresi manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.